Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Anggraini. Di sini saya akan berbagi tentang template penyusunan jurnal ceria. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tentang judul artikel yang akan kita buat. Jumlah kata kurang lebih 15 kata untuk kita membuat judul. Ini adalah contoh sistematika penulisannya. Yang ditulis yaitu ada nama penulis, institusi penulis, alamat lembaga atau institusi penulis tersebut. Penulisan selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak harus mencakup 150 sampai 200 kata atau kurang. Abstrak sebaiknya tidak mengulang informasi yang sudah ada dalam judul. Abstrak meliputi uraian singkat, padat, dan jelas mengenai alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan yang singkat. Kemudian penulisan pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi 1. Permasalahan penelitian, 2. Wawasan dan rencana pemecahan masalah, 3. Rumusan tujuan penelitian, 4. Rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini, kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Lalu, penulisan metodologi. Pada dasarnya, bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah 1. Rancangan penelitian, 2. Populasi dan sampel atau sasaran penelitian, yang ketiga, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, yang keempat, teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan, sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil bersih. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategorinya. Penamaan judul untuk gambar dan grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik. Kemudian yaitu pembahasan. Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk 1. Menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh. Yang ketiga, menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan. Yang keempat, mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan. Yang kelima, memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Penulisan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut, dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Poin yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Ini adalah salah satu contoh penulisan daftar pustaka dari buku, kemudian contoh penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal nasional. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi yang sudah terbit. Kemudian contoh penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal nasional online. Selanjutnya yaitu contoh penulisan daftar pustaka yang dikutip dari artikel dalam jurnal internasional, kemudian penulisan daftar pustaka dari data pemerintah, kemudian contoh penulisan daftar pustaka dari website. Sekian pembahasan tentang template penyusunan jurnal ceria, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.